Halo semuanya, saya Jessica. Dan saya Fiona. Kami hari ini akan menginterview atau mewawancarai salah satu pemilik usaha UMKM di Medan. Oke, bersama kami sudah ada narasumbernya. Halo, perkenalkan diri Anda. Perkenalkan, nama saya Fergus Fernando. Jadi, bolehkah Bapak menceritakan sedikit tentang apa jenis usaha atau bidang yang bergerak di usaha yang Bapak sedang jalankan saat ini? Boleh. Perkenalkan, usaha yang saya jalankan ini bernama Sepatuku.house, di mana Sepatuku.house ini berjalan di bidang shoes care, atau lebih tepatnya dia berfokus untuk mencuci sepatu serta memperbaiki sepatu. Oh, jadi apakah Bapak hanya mencuci sepatu saja atau ada menawarkan jasa yang lain? Oh, kebetulan usaha shoes care saya atau Sepatuku.house ini ada layanan yang lain seperti selain mencuci sepatu, ada juga mencuci tas, helm, dan juga banyak lagi. Kita juga bisa untuk memperbaiki koper juga kebetulan. Oh, berarti banyak ya untuk layanan atau jasa yang ditawarkan, bisa cuci sepatu, helm, ataupun koper dan lain-lain sebagainya. Jadi dari Bapak sendiri, apa latar belakang usaha yang dijalankan ini? Untuk latar belakang saya menjalankan usaha ini atau mendirikannya, kebetulan karena kan saya sendiri suka pakai sepatu. Jadi saya melihat saya kesusahan untuk mencari sebuah tempat untuk bisa saya percaya untuk mencuci sepatu saya yang kotor. Jadi saya kepikiran kenapa saya nggak buka sendiri, karena kebetulan saya ada belajar sedikit tentang sepatu. Jadi saya bisa sih untuk mencucinya. Jadi saya dari sana saya mulai untuk membukanya. Kebetulan juga kan sepatu ini pasti kebanyakan orang pasti pakai. Jadi peluang usahanya sih lumayan besar. Oh, jadi Bapak memiliki mendapat ide tersebut dari sejak kapan ya, Pak? Sejak awal tahun ini sih kebetulan. Jadi saya memulai usaha ini pun di awal tahun ini dan berjalan sih sampai sekarang. Jadi kapan Bapak memulai merintis usaha Bapak dalam hal ini? Saya memulainya dari awal tahun seperti yang saya tadi bilang. Kebetulan ketika saya mendapatnya, saya langsung mencoba memulainya. Dia mulainya sih di awal tahun lah, Januari 2024 kemarin. Oh, jadi itu ya beberapa pengenalan singkat dan pengenalannya pastinya dari usaha Bapak Fergus. Selanjutnya kita akan membahas dan bertanya nih Pak lebih dalam mengenai biaya produksi dari usaha Sepatuku.house tadi ya. Oke. Pertama-tama tentunya di dalam menjalankan sebuah usaha kita pasti harus mempunyai modal dong ya. Bagi Bapak, berapa biaya modal yang harus Bapak keluarkan dalam pertama kali untuk menjalankan usaha ini? Untuk jumlah modalnya saya tidak bisa sebutkan. Jadi untuk jumlahnya sih tidak terlalu besar lah, tidak sampai 50 juta. Karena untuk menjalankan shoes care ini kalau dari awal sih nggak terlalu banyak barang yang dibutuhkan. Gitu sih. Berarti modal yang dikeluarkan untuk bikin usaha ini lumayan cukup irit ya istilahnya, dan keuntungan yang didapatkan juga harusnya bisa menutupi. Oke, bisa menutupi ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, dari segi harga ataupun nilai usaha yang Bapak jalankan ini, bagaimana Bapak menetapkan pemilihan harga untuk jasa yang Bapak tawarkan? Oke. Untuk pemilihan harga atau penetapannya ini kebetulan saya melihat survei ke pasar dulu. Karena kan sebelum saya buka ada beberapa shoes care juga yang sudah buka. Jadi saya coba mereview dan sambil membandingkannya saya juga melihat dari seberapa susah layanannya. Misalnya memperbaiki sepatu ini kan banyak jenis. Jadi saya menentukannya sesuai dengan kesusahannya, tingkat kesulitan dan tingkat berapa lama yang dibutuhkan untuk memperbaikinya. Begitu sih. Oh, berarti berbeda-beda ya Pak dalam menentukan harganya setiap orang. Jadi apa yang menjadi pengeluaran terbesar Bapak dalam menjalankan usaha ini? Untuk sekarang pengeluaran terbesar dari Sepatuku.house kebetulan kebetulan ini kan saya masih buka. Jadi untuk barang-barang yang diperlukan untuk mencuci sih tidak terlalu banyak. Jadi pengeluaran terbesar untuk sekarang yaitu hanya di pemasarannya.
Karena kan saya masih buka, jadi masih butuh pelanggan banyak, butuh orang untuk mengetahui sepatu Doll House ini apa layanannya, apa yang bisa diberikan kepada konsumen. Jadi untuk sekarang sih pengeluaran paling besar hanya di pemasaran sih. Begitu ya, berarti untuk pengeluaran terbesarnya ada di pemasaran atau kayak advertising, promosi. Ya, Oke. Baru pertanyaan selanjutnya ini lebih privacy sih sebenarnya. Kalau boleh tahu ya Pak, berapa pendapatan atau revenue yang Bapak peroleh dalam selama kurang lebih setahun ini yang Bapak peroleh dari menjalankan usaha ini? Oke, boleh. Untuk pendapatannya sih secara nominal tidak pasti ya, karena masih buka kan. Tapi untuk sekarang pendapatannya masih cukup untuk menutupi biaya-biaya yang biasa kami keluarkan, seperti biaya kos yang tetap tiap bulan kami keluarkan, atau juga kos yang sudah dari awal ketika kita membukanya kita keluarkan, misalnya seperti sewa gedungnya, sewa tempatnya, kemudian sama atau kos-kos seperti pembelian sabun, air, itu kan pasti kita butuh dan tiap bulan keluarkan. Tapi untuk sekarang sih pendapatannya masih cukup lah, dan ada sisa sedikit kalau mau ekspansi ya masih cukup juga. Oh, berarti pendapatannya lebih mengarah ke arah keuntungan ya daripada kerugian. Benar-benar. Jadi tentunya dalam menjalankan sebuah usaha pasti mengalami banyak rintangan. Jadi kalau boleh tahu, apakah Bapak pernah mengalami tantangan yang besar dan bagaimana cara mengatasinya? Untuk sekarang tantangan terbesar bagi sepatu Doll House ya pasti cara bagaimana kita memasarkannya ke khalayak ramai atau ke konsumen, supaya mereka mengetahui sepatu Doll House ini ada, dan apa saja layanan yang diberikan dari sepatu Doll House. Untuk solusi dari tantangannya sekarang sih kebanyakan saya memakai endorse atau advertising secara sosial media, karena melalui sosial media itu jalan paling cepat. Jadi kebanyakan saya berkolaborasi dengan selebgram atau orang-orang yang memang sudah terkenal lah di sosial media. Jadi dari sana bisa membantu saya untuk menaikkan ketahuan konsumen terhadap produk saya. Berarti dari usaha Bapak ini untuk biaya produksinya lebih mengacu kepada biaya promosi advertising, biaya advertising pemasaran. Berikut cuplikan-cuplikan video ataupun foto dari layanan yang ditawarkan oleh sepatu Doll House. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the Sekian interview kami terhadap dengan Bapak Fergus. Maafkan jika ada salah kata dalam perkataan kami. Terima kasih banyak atas waktu dan informasinya ya Bapak. Semoga usaha Bapak dapat jalan dengan lebih bagus. Terima kasih. Terima kasih semuanya.